Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sobat Tuang. Baik, pada hari ini kita akan bercerita lagi tentang pengalaman. Karena yang saya ceritakan awal sebelumnya, pengalaman saya selama 20 tahun lebih dengan hal-hal banyak sekali. Namun tidak menambahkan unsur yang salah, ini realita asli, realita yang saya alami. Pada halaman ini atau video ini saya akan menceritakan awal saya mengobati orang kena santet sebelum guru saya dari Surabaya datang mengambil semuanya. Karena memang dari beliau saya dapat, beliau bilang bahaya katanya gitu, karena khodam yang saya miliki tidak bisa dikontrol, katanya seperti itu. Karena dia jauh dari Surabaya datang kemari hanya untuk melepas semuanya. Nah, saya cerita dari awal dulu. Tahun 97 saya nyantri di daerah Jombang, tepatnya di pondok pesantren Wali Songo, yaitu pondok pesantren yang dominan putri, laki sedikit, namun sebelahnya adalah pondok pesantren Tembilang. Pendirinya adalah Al-Mukarram Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau pendiri pondok pesantren Tembilang, dan pondok saya tidak jauh dari pesantren Tembilang, ya kurang lebih jaraknya cuma 100 meter. Jadi saya ngaji di dua tempat, di Tembilang dan di Wali Songo. Wali Songo ini pendirinya adalah Mukarram Syekh Adnan Ali, yaitu penerus daripada Hasyim Asy'ari. Namun tidak ada terikatan beliau dengan Hasyim Asy'ari. Beliau adalah murid kesayangan dari Mbah Hasyim Asy'ari. Dia kalau Mbah Hasyim Asy'ari misi, kalau Mbah Adnan Ali visi. Jadi beliau ingin menciptakan di makam Wali Songo ini, di tempat pesantren Wali Songo ini, santrinya untuk perempuan dan kemudian untuk laki-lakinya. Namun di Jombang itu banyak sekali pesantren, lebih dari 10 pesantren, ada Tambak Beras, ada Seberang, macam-macam. Nah, saya nggak jauh dari Tembilang. Tahun 97 saya ke Surabaya, 3 tahun saya pesantren di Wali Songo. Ya, di tahun pertama 9798 itu isu tentang ninja, saya terus isu tentang ninja, yang mana dia itu dipantau atau akan dibunuh dengan tanda X. Itu menyebar banget sampai daerah pelosok-pelosok sana, yang daerah Tuban, daerah Jawa Timur, hampir semuanya itu, termasuk ya di Jombang ini. Nah, kiai saya yang untuk kaum ajaran saya itu cucunya, namanya Gus Jamal. Gus Jamal seorang kiai atau seorang kokoh yang tawaduannya insya Allah sama dengan kakek beliau. Jadi beliau ini ditandai di kamar mandinya, karena kamar mandi beliau di luar dan di sampingnya itu kokoh, di belakang. Jadi ada dua kemungkinan, di kamar belakang ada, di depan ada. Nah, itu ditandai di depan X. Nah, santri semua kurang lebih ada 30 santri wali. Untuk pria, sedangkan perempuan itu hampir dulu itu hampir ribuan lah. Nah, hampir sekitar 700 sampai 800. Cuma memang khusus buat perempuan, tapi kalau lakinya itu ditandai X. Nah, semua santri di situ dapat imbauan dari senior bahwa malam itu kita harus bergiliran menjaga. Yang kita nggak boleh diwajibkan memakai pedang atau golok, itu enggak. Cuman bambu runcing panjang kurang lebih 1 meter sampai 1,5 meter. Dan itu semua sudah dibacain atau diamalkan dengan ustadz atau senior kita yang ada di pondok. Baik, saya cerita tentang itu dulu ya, tentang ninja. Saking hebohnya itu, ada santri senior melihat. Jadi itu sekali datang dia banyak. Ada 2 mobil kolbak yang besar itu datang malam itu sekitar jam 2 datang, dia turun dengan lihat, dan mereka
mereka hebat, bisa lompat, bisa segala macam bilang. Akhirnya ya karena mungkin tahu dengan kelemahan ini ya kita jaga nggak ada sampai situ. Ada di suatu pondok di sebelah, saya tahu lupa namanya apa, itu ketangkep ninja itu, ketangkep dia di pohon, naik pohon, ketangkep di atas. Terus akhirnya kiainya yang punya pesantren itu meruntuhkan ilmu dia, jatuh ke bawah, dia jatuh ke bawah, dan anehnya jatuh ke bawah itu dia berubah menjadi kucing. Dan ini kata teman saya asli, dia berubah jadi kucing, dan kucing itu udah hilang aja begitu, jadi kabur gitu, nggak ketemu sama sekali kucingnya karena mengalirnya kencang. Pertama itu satu, jatuh dari pohon ke atas. Yang kedua bagi teman santri senior di sebelah juga ketemu itu di gapnya pas di kamar kiai mau masuk, ada santri ngelihat ngedebak lah, tangkap ya dengan dia pakai sarung, ditangkapnya itu ya sarungnya udah mungkin udah diamalkan atau dibacain ke sarung, tangkap sampai dibawa ke polsek. Nggak bisa sama sekali untuk diinterogasi, diam, dia dipukuli, dia apapun segala macam itu diam, sampai dia mengeluarkan, kalau kata santri senior saya itu yang di sebelah itu mengeluarkan pil dari tangan itu begini, langsung meninggal Pak. Jadi ya emang misi tahun 97 itu yang ninja itu benar-benar emang ada realitanya dan kita ngalami sendiri. Dan saya melihat sama senior itu ya, lagi saya nangkep pas keluar itu saya dipanggil, oh sini ngapain tuh ada tuh, dia ngeliat tuh pada lompat, sedang saya memang nggak ngeliat karena canggung Jepang gitu. Nah saya ngeliat tuh di Pondok Putri itu dia di atas, ngeliat itu di atas. Begitu saya mau naik dia langsung ini, nah itu dia lari ke langsung ke sebelah, pondok sampai sebelah itu, semuanya sebelah itu kurang lebih kata senior saya ada hampir 50 orang yang keluar. Jadi yang tangkap itu dan sebagian mungkin di daerah Jawa Timur, ya saya nggak tahu ceritanya, tapi yang kejadian di pesantren saya itu ya ninja seperti itu ketangkep ya. Ada berubah dari kucing, ada yang mati bunuh diri dengan minum pil yang kecil, diinterogasi di kursi mati, ya udah nggak ada apa-apa. Baik, itu yang saya dulu pesantren. Setelah itu saya mau melanjutkan sarjana karena keadaan dan tidak bisa, karena saya pulang dengan bekal ilmu yang ada ya, alhamdulillah saya ngajar dikit-dikit lah, bisa-bisa Anda ya, apapun yang kita pelajari, yang kita dapatkan di suatu madrasah atau tempat ngaji atau majelis taklim, kita wajib mengamalkannya, kita wajib memberikannya sedikit apapun, karena sesuai dengan hadis Nabi balaghul anni wala ayat, sampaikanlah dariku walaupun dengan satu ayat ya. Itu hadis itu bukan berarti kita satu ayat dan enggak, ya setidaknya kita mengetahui bahwa ini baik, ini benar, ini haram, ini halal, itu seperti itu. Dan pengajian waktu itu mana bisa ikro atau baca segala macam, kita bisa amalkan, itu terserah itu apapun. Nah saya belajar, saya amalkan di rumah, saya bikin majelis anak-anak kayak perkumpulan remaja-remaja, saya kumpulkan tuh semua remaja. Nah kalau saya tinggal di Kemayoran, lingkungan yang padat, ya saya kumpulkan buat untuk organisasi maulid, organisasi Isra Mi'raj atau apapun itu. Nah karena mungkin saya baru lulus, orang tahu pesantren begini-begini, nah, ada cerita yang dimana saya juga nggak tahu, saya juga nggak paham. Ada saudara saya dari bapak saya, dari ayah, itu dia supir orang India, dan dia kerja supir orang India di tekstil, ada di daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat. India ini kena sakit atau bahasa Arabnya telulah atau apa, dia sudah kemana-mana, sudah menghabiskan uang. Ini cerita dari saudara saya. Dia ngomong, wah, kenapa bang? Ini ada bos, ada sayembara, cara apa nih? Ini bos sudah saya antar kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Emang sakitnya apa bang? Ya nggak tahu deh, pokoknya nggak bisa bangun gitu. Saya masih ada berani ya, cuman ya masih muda lah. Ya, gimana ya, pengen tahunya itu lebih besar gitu, pengen nyoba itu lebih besar daripada konsekuensinya.
nggak mikir ntar kenapa nggak ada, aku pengen berani gitu, apalagi dengan ada mahar lumayan itu sekitar tahun 2000 itu mahar itu dia kasih motor legenda baru, harus seperti itu. Ya udah, saya sholat, saya minta sama Allah, saya berdoa, akhirnya saya ke rumah dia kan nggak jauh rumahnya. Saya kesana, saya lihat kondisinya parah, dia terbang semua dengan posisi yang kaki lurus begini, kaki nggak bisa nakuk, lurus aja begini, kaki kayak gitu, di tangan begini sampai selonjoran, sisinya ya, saya contoh begini, mata dia mana kosong, saya lihat dia, masya Allah, kenapa saya akan lakukan ini, nggak tahu apa. Cuma saya yakin Bismillah bisa segala sesuatu yang saya bilang tadi, nggak ada sesuatu hal yang mustahil kalau Allah sudah berkenan, kalau Allah sudah berkeinginan, kalau Allah sudah menyabari, insya Allah bisa. Apalagi kita jiwa muda ya, umur baru belasan tahun yang seperti nggak terima risiko, yang penting ada mahar, saya berdoa bisa, udah selesai. Akhirnya saya ritual, saya minta doa, saya sholat, kemarin saya kerjain. Malam itu sekitar jam 12 itu. Sebelum datang besokan saya berdoa sama Allah, saya sholat aja, besokannya saya kerjain lagi jam 12 malam. Jadi 2 hari saya kerjain, sholat di rumah dengan sholat di rumah dia. Karena memang yang dialami itu ya bukan sembarang, itu benar-benar kaku, nggak bergerak, diajak ngomong tidak bisa. Akhirnya saya ketemu dengan istrinya, mohon dengan minta tolong. Saya dipanggil Ustaz, saya bilang panggil Ustaz berat ke Ustaz, panggil aja abang saya. Udah, saya pegang nih, kakinya kaku saya pegang. Wah, ini semua tajam di tangan. Itu kayak jarum, tapi tajamnya nggak terlalu, tapi ya kayak kesemutan modelnya. Di kaki sebelah kanan sebelah kiri, lari ke perut. Nah, di perut ini dingin semua badannya. Saya pegang ini kayak kena es tangan. Wah, ini ada 3, di sini api, panas di sini. Jadi ini di sini api, di sini es, di sini itu jauh sini. Jadi nggak bisa bergerak sama saya, nggak bisa bergerak. Saya bilang bantu saya. Ini orang kasihan karena kata saudara saya sudah berbulan-bulan seperti ini, dan makannya pun disuapin sama istrinya. Istrinya pun nangis cerita sama saya, udah kemana-mana, udah cerita. Akhirnya udah, saya menyanyi sama Allah, saya itikaf, saya baca doa dalam itikaf. Ya Allah, sama saya pernah belajar, saya merasakan hal yang benar-benar di luar sekarang, di luar ekspektasi yang wah ini enteng, ternyata nggak seperti itu. Dari jam 12:30 itu baru kelar, mau subuh sekitar jam 3:30, hampir 3 jam saya. Dan saya duduk selain saya begini, itu saya mentah, berkali-kali mentah, dan keringat yang keluar dari muka, dari badan itu nggak kecil, itu keringat itu seperti jarum besar sampai badan itu meletak semua, baju itu semua meletak sampai belakang, sampai mata, itu sampai dalam itu letak semua. Ya Allah, saya bilang saya nggak kuat nih. Ya Allah, minta doa lagi segala macam. Saya bilang, Bang Ide, tolong Bang, bantu kirimin doa, aku bantu doa segala macam. Saya dikap, alhamdulillah dengan izin Allah segala macam itunya beres. Saya berantem dengan khodam saya mempunyai khodam dulu, khodam saya yang belum diambil sama guru saya, jauh sebelum itu nggak diambil. Akhirnya udah selesai itu capek, ngos-ngosan, lemes, wah campur aduk segala macam lah. Di situ saya merasakan, wah ini udah nggak ada tekanan lagi, ini udah nggak ada kiriman lagi, ini nggak ada bahaya lagi. Karena saya cek segala macam, rumahnya udah aman. Jadi itu dia sistemnya itu ditembak dari jauh, dan dia nggak nanam buhul-buhul atau apapun di rumah. Dia hanya nembak melalui foto dengan nama yang saya tahu seperti itu. Foto, nama, udah kena dia. Akhirnya udah sembuh. Saya pegang yang sebelah kakinya nggak ada,
rasa seperti jarum, ya ini nggak ada dingin di perutnya, tangannya nggak panas, ya. Alhamdulillah. Saya bilang sama saudara saya, oke deh, insya Allah ini sembuh besok. Saya bilang habis subuh insya Allah bapak udah sembuh, insya Allah bisa jalan. Saya bilang dengan izin Allah ya bang, nanti yang seperti maharap dan segala macam ya udah urusan bangun atur aja. Terus sampai bilang beneran ya abang pegang aja, dia udah bisa bergerak, dia kan sendiri. Ditanya segala macam sama bang Juli, karena kan istrinya masih tidur. Posisi kita kan sebelum subuh itu sekitar jam 3:30. Dia ada ngobrol, itu ngobrol bisa, cuma agak pelok. Terus kakinya masih bisa, kakinya bergerak, tangannya udah nggak begini lagi, udah begini, udah lemes. Itu kan lihat dari itunya, cerita dari keadaan fisik. Oh gitu kan, alhamdulillah. Ya. Udah bang, saya izin dulu. Jadi pagi subuh saya mau sholat subuh, siap-siap. Begitu selesai, saya pulang, diantarin sama bang Juli. Udah, mas, sekitar siang itu habis zuhur kalau salah. Dia datang tuh, bang Juli datang ke rumah, dia minta maaf. Wah, maaf, tampaknya gak enak aja, jangan mana maharnya nih sampai bercanda gitu kan. Namanya kita masih muda pengen motor kan, motornya nggak ada kerjaan, cuma ya ngajar dikit-dikit doang itu yang istilahnya hanya buat makan aja ataupun rokok ya. Lumayan dikasih motor kan, bisa dijual lagi, dikasih orang tua atau dikasih siapa sih ya, itu lumayan lah nominal segitu. Akhirnya itu maaf bang, kenapa bang? Ini bos katanya nyembuhin orang pasar minggu. Hah? Saya kaget, pasar minggu. Saya bilang ya abang kan tahu ini kita gimana perjuangannya, ini kita gimana berantemnya, ini kita gimana mentalnya, keringatan kita ya abang ya sendiri. Itu dia wan katanya itu. Nih baru dia berhenti langsung. Itu saudara saya berhenti karena dia mengingkari dari perjanjian itu dari hari itu. Terus gimana bang? Terus gimana bang ya? Cuma dikasih 50.000 ya. Saya antara percaya sama nggak percaya sama saudara saya ini, cuman saya sedikit lagi setelah itu kan. Oke udah, ya udah pak, rezeki saya 50.000 mau diapain coba itu? Nah apa nih? Ya udahlah, ya masih capek. Nyembuh itu nggak segampang itu, konsekuensinya ya kita bakal kena kalau kita emang nggak ada pegangan, kita nggak ada wiridan, kita nggak ada amalan, itu pasti akan kena. Apalagi nyembuhin orang seperti itu yang semuanya serba nggak bergerak, serba kaku, ya. Sambatnya lumayan menurut saya umumnya. Akhirnya udah. Dari situ saya bilang, udahlah, emang rezeki segitu, dapat seperti itu, akhirnya enggak. Saya bilang, dalam hati saya, begini ya, ternyata orang ngobatin orang yang maaf, udah mau meninggal, udah nazar, atau syaratul maut, ataupun yang sakit parah seperti ini. Bahasanya orang seperti ini, dengan alasan, saya udah disembuhin sama, saya itu Ibu Melati daerah Pasar Minggu, dia ngomong, yang perempuan ini. Tapi anaknya kan begitu disembuhin, hari itu dia bisa bangun, dan dia bisa bergerak gitu. Cuma emang mungkin dia nggak mau ngasih motor ya. Jadinya saya kasih cari informasi besokannya ternyata ya orang India ini, orang India ini pelit dan dia benar, dia berhenti dari kerjanya itu emang dia nggak mau ngasih. Dari warga sekitar bilang dia pelit. Dari situ saya punya prinsip, udahlah, saya nggak perdalam lagi ilmu kayak gini, nggak perdalam. Tapi cuman ya ada bisa-bisa dikit udah. Saya nolong orang yang kesurupan, orang-orang yang ya macam-macam lah, yang pengen ini, pengen itu segala macam. Nah sampai suatu saat saya punya beberapa anak buah yang saya raja, saya isi segala macam, tubuhnya yang pengen ya auranya dikeluarin atau auran ya, seperti itu sampai ya berhasil, alhamdulillah berhasil dengan puasa sekian hari, dengan nggak boleh mandi selama 3 hari, puasa 3 hari, Selasa Rabu Kamis. Nah itu syaratnya seperti itu. Saya dulu belajar. Akhirnya udah saya pikir, wah, udahlah nggak mau nyembuhin orang lagi, ini konsekuensi capek, ada risikonya. Udah saya cuma punya beberapa pengikut atau anak gue ya saya kirim, saya kasih gitu ya. Nah dari sekian banyak itu teman saya yang saya isi ya nggak tahu kenapa guru saya berapa lama
beberapa hari itu datang dari beberapa saya di situ datang, dan dia dengan marah, kamu kasih ke siapa aja, dia tahu. Saya bengong, namanya Pak nih, manggil, ngasih apa tadi? Itu kamu ngasih raja, kamu ngisi tubuhnya. Saya enggak, saya enggak cerita, saya kan ngasih kabar, saya kan nggak telepon. Udah, siapa aja kumpulin saya kumpulin semua tuh dari kemarin saya ngisi segala macam. Nah sebelum kumpul saya dulu tuh, kamu juga ini gak beres, khodam kamu atau jin kamu yang seperti ini nggak udah netral aja kayak gitu. Nah udah saya netral aja, saya bilang udah mau apa kalau saya juga mau pengen ngajar, intinya dari pelajaran itu saya ngobatin orang yang banyak sebenarnya sebelum kejadian yang parah ini ya. Sebelum-sebelumnya ya ada yang ngasih dengan mahar atau hadiah yang nggak terlalu besar, tapi yang ini besar menjanjikan tapi bohong, ya udahlah saya pikir. Saya di sini nih bunyi gitu sama dia tersebut. Nah saya lihat di atas tuh begini, ini kok keluar masuk banyak kayak orang rokok aja cukup lumayan lama itu gak gitu, dia tuh keluar langsung saya lihat sendiri, saya nggak sendiri ke atas begini, ini posisinya di sini, asapnya tuh keluar. Nah saya lihat sendiri juga pas anak buah saya itu ada 6 orang yang saya raja, sebenarnya 7, yang satu lagi jauh, dan sampai sekarang belum dilepas itu, namanya Denny Abdul Hamid. Nah 6 orang ini saya panggil, saya lihatin, itu asapnya hanya sedikit. Lihat saya lihat pas mata pelanjir saya lihat, oh itu dikeluarin jinnya asapnya, itu asap sedap lagi, asapnya langsung dibuang, ya mereka ngebreng langsung ngebreng, ya udah setelah itu udah selesai gitu aja. Nah dari cerita itu saya pikir udahlah, saya akhirnya cuma ngajar, terus ngajar saya pengen ada perkembangan, pengen ada hasil yang lebih. Akhirnya saya kerja di suatu perusahaan, di suatu hotel saya kerja ya, dari situ ya saya udah nggak main dunia seperti itu lagi. Cuman selepas dari itu ya pengalaman sebelumnya banyak. Ya itulah pengalaman saya Sobat Kuong tentang pengobatan santet yang kalau menurut saya emang santet itu nggak sembarangan. Santet itu yang nggak bisa orang begini, karena emang ilmu santet itu emang ilmu iblis, ilmu jin yang tidak beriman. Mereka dikasih kelebihan sama Allah, tapi mereka mengingkari atau mereka mengajak menganut supaya itu nanti bersama mereka di neraka. Baik, nanti kalaupun ada cerita Sobat Kuong silakan share atau kirim Sobat Kuong. Oh ya, pengen ngasih pengumuman, kita mau adakan nanti lab. Sebelumnya udah ada lab tuh, sebelum saya bikin video ini udah ada lab, ada di daerah kuburan karet bensin, terus tanah kusir, terus pemakaman umum, satu lagi di Jeruk Purut. Nah nanti nonton deh, itu lab semua yang pakai infrared. Kita sebelum upload video ini kita udah bikin konten itu. Nah, kalau misalnya ada masukan di tempat mana yang ada penunggunya atau seringnya, silakan bisa komen atau share di tempat mana ya. Insya Allah kalau emang kita ada waktu kita kunjungi, kita datang. Tapi yang pasti insya Allah ya kita live itu hari Rebo atau hari Kamis. Nah, di channel Sobat Kuong di TikTok coba nanti lihat, itu nggak ada settingan sama sekali, kita live bener di tempat angker, di tempat serem, dan mitosnya emang saya nggak mau datangnya hal yang tidak, emang nggak ada sesuatu yang nggak mungkin ya. Kalau masalah nongol atau dia wujud Allah ya Allah ngasih ya. Kalau masalah itu saya bilang tadi di konsep sebelum video yang susah, dia mau mengeluarkan energi untuk ngadir ke dunia, kita tuh punya energi lebih, sama dengan manusia pun kalau mau berbincang atau berbicara dia harus punya energi lebih. Nggak sembarangan orang yang melihat begini, melihat begitu, karena kenyataannya, faktanya, realitanya jin itu atau iblis atau setan yang tidak beriman sama Allah itu aslinya jelek, itu aslinya bukannya berubah. Namun jauh sebelum itu mereka makhluk yang beriman, tapi karena kufur, karena mereka sombong, aba wastakbar, saya besar, saya sombong itu. Kalau Allah bilang ya itu Allah merubah bentuk dia yang tadinya ganteng, rupawan menjadi seburuk-buruknya
menjadi sejeleknya rupa. Itulah yang dinamakan iblis dan setan. Baik, sekian sobat kulon, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.